Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Designing Sustainability Measurement of a Thai Coffee Supply Chain Using Axiomatic Design atau AD dan Business Model Canvas atau BMC seperti yang bisa dilihat di layar. Nah, learning objektifnya adalah yang pertama adalah judul dan latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga adalah metodologi, keempat adalah hasil dan pembahasan, kelima adalah tinjauan pustaka, lalu keenam originalitas dan kontribusi ilmiah, yang lalu ketujuh adalah kesimpulan dan review. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah judul, yaitu Designing Sustainability Measurement of Thai Coffee. Ini dimana menggabungkan dua metode, yaitu Axiomatic Design atau AD dan metode BMC atau Business Model Canvas. Nah, penulis memulai dengan menggambarkan pentingnya kopi ini sebagai komoditas utama di Thailand, khususnya di wilayah utara. Nah, penulis juga menegaskan gap penelitian dan kurangnya model pengukuran keberlanjutan terstruktur di rantai pasok kopi Thailand. Nah, penulis berhasil memetakan masalah besar sekaligus memperlihatkan urgensi riset untuk menjembatani masalah real di lapangan dengan metode ilmiah. Ini juga membuka ruang untuk pendekatan baru yang lebih holistik. Rumusan masalah adalah tujuan terlihat pada keseluruhan teks mengembangkan model pengukuran keberlanjutan rantai pasok kopi berbasis ADI dan BMC, khususnya untuk komunitas petani di utara Thailand. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya adalah metodologi yang sangat terstruktur menggunakan AD untuk menganalisis kebutuhan pelanggan atau customer needs, fungsi sistem, functional requirement, parameter desain, dan lainnya. Nah, sedangkan BMC digunakan untuk memetakan aspek bisnis secara visual, pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan software akselerator di FSS untuk memvalidasi metrik desain. Selanjutnya, langsung ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian disajikan dengan detail dan dukungan angka yang kuat, peningkatan efisiensi, waktu biaya, pengurangan pestisida, peningkatan partisipasi komunitas, dan sebagainya. Hasil disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan matriks yang memudahkan interpretasi pembahasan. Juga mengaitkan hasil dengan literatur dan konteks industri kopi internasional. Kekuatan utama jurnal ada di sini, yaitu data nyata dan aplikatif, dengan bukti signifikan terhadap peningkatan keberlanjutan di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, diskusi bisa lebih diperdalam dengan menghubungkan hasil teori ke keberlanjutan yang lebih luas dan membandingkan dengan kelebihan model alternatif lain di literatur. Nah, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Penulis menyajikan teori AD dan BMC secara menyeluruh, mendukung metodologi yang digunakan. Insight-nya adalah tinjauan pustaka ini memperlihatkan pengetahuan mendalam penulis terkait teori dan aplikasi metode. Nah, selanjutnya adalah originalitas dan kontribusi ilmiah. Model integrasi AD dan BMC untuk mengukur keberlanjutan di sektor pertanian, khususnya kopi, adalah kontribusi baru dan bernilai tinggi. Pendekatan ini mengisi gap praktis dan akademis terkait pengolahan rantai pasok yang kompleks. Insight-nya adalah model ini dapat diadopsi dan dikembangkan lebih luas, tidak hanya untuk kopi tapi juga sektor di agribisnis yang lain. Kesimpulan review adalah ada 3, yaitu integrasi metodologi yang inovatif, yang kedua pendekatan holistik terhadap keberlanjutan, dan yang ketiga adalah aplikasi praktis dengan bukti data nyata. Nah, studi ini memberikan hasil empiris yang kuat berupa peningkatan profitabilitas petani hingga 80%, pengurangan penggunaan bahan kimia hingga 75%, serta peningkatan keterlibatan komunitas, membuktikan bahwa model ini efektif dan dapat diadopsi secara langsung oleh pelaku usaha kopi kecil dan menengah yang berada di lapangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk link jurnalnya secara komplit akan saya taruh di deskripsi. Sekian, terima kasih.